يا حبيبي يلا نفرح ونقول ما شاء الله. Apa kabar semuanya? Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Orang pelajari dari dulu pertama, apa kira-kira? Tentang apa kira-kira? Apa? Yang ada yang ingat? Oleh-oleh di Seremira. Kalau oleh Seremira itu apa? Sholat. Terus apa lagi? Dalam film yang pertama itu apa kira-kira? Tapi kalau dulu jarak antara Mekah ke Palestina itu kurang lebih 40 hari 40 malam. Kalau 43 ada orang yang ngomong bahwa Isra Mi'raj ini siapa namanya? Alif, ya kan? Alif. Dari Mang Talib ya. Kalau ini siapa namanya? Cici. Nah, tiba-tiba pas ngobrol-ngobrol pagi-pagi, Cici ini ngomong lagi, "Hai, saya ini habis dari apa namanya dari luar negeri, tapi belum ada pesawat. Kira-kira percaya nggak? Tadi malam kami balik lagi. Hah? Nggak percaya kan? Apalagi dalam jalan tempuh pakai logika, yang waktu itu belum ada pesawat. Makanya kan film yang tadi itu sekarang tahu pesawat buruk ya. Wajar aja kalau zaman sekarang masih bisa pakai akal. Kalau itu tidak bisa melalui onta. Makanya Rasulullah itu tidak memiliki tidak memiliki mobil. Yang ada cuma onta waktu itu. Ada cuma onta, makanya onta jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 40 hari 40 malam. Ini yang pernah dilakukan oleh pada masyarakat orang-orang Arab. Ini yang aneh lagi bahwa bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tetapi dari Masjidil Aqsa menuju kepada langit 7. Berapa hari? Tidak sampai 2 hari, 3 hari, 1 malam. Yang nanti akan dibahas dalam surah berapa tadi? Surah 17 ayat 1 tentang surah Al-Isra. Nah ini kalau film yang pertama itu banyak itu pesan itu, walaupun dia untuk anak kecil tapi menarik itu. Mengajarkan kepada kita jangan bayangkan peristiwa Isra Mi'raj waktu itu dengan kondisi sekarang. Kalau sekarang semestinya hikmah Isra Mi'raj setidak-tidaknya mempertebal keimanan kita untuk percaya bahwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya mukjizat Nabi Muhammad. Maka dikategorikan burung itu bak itu dengan kendaraan yang kecepatannya seperti kilat, lebih cepat dengan sekarang. Kalau kawan-kawan pernah lihat CCTV, ada yang lihat CCTV yang ada orang ngambil barang, kelihatan kan? Kelihatan keterlaluan, bongkar apa lagi? ATM ketahuan nggak? Ketahuan ATM. Tapi ternyata teknologi Allah itu lebih canggih daripada CCTV. Bukan hanya melihat rekaman saja, tetapi ada dalam hati kita. Kita semuanya. Perbuatan perkataan yang belum kita ucapkan, Allah itu sudah mengetahui. Teknologi itu luar biasa. Jadi jangan bayangkan Isra Mi'raj waktu dulu seperti sekarang ini ada pesawat gampang. Tadi makanya dalam film tadi ada pesan kurang lebih jaraknya 4 jam. Mekah ke Palestina kalau menggunakan pesawat kan, seperti halnya jarak, ada yang tahu jarak dari Mekah ke Palestina berapa ratus kilometer? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, jaraknya itu
antara Mekah dan Palestina, tapi kalau dicari lagi di Google, kalau nggak tahu Google, cari entah Google. Kurang lebih jaraknya 1.500 km. Kira-kira kalau Jakarta jarak sampai mana? Ini ada ayah asli dari Surabaya. Yang dari Bali ada? Bali Tiup ya? Bali Matraman. Nah, jarak, ya, ada bilang ada katanya orang Surabaya, berapa jarak Jakarta ke Surabaya? Hampir, ya 9 ribuan. Tapi itu jarak dari Madinah Mekah ke Palestina, itu ya, Madinah itu kurang lebih 1.500 km. Kalau naik tadi perjalanan onta 40 hari, 40 malam bolak-balik itu nggak berdiri. Tapi kalau dengan pesawat sekarang 4 jam. Kalau dibilang berangkat malam, berangkat maghrib, balik lagi subuh kan gitu. Memungkinkan betul sekali. Memungkinkan kalau menggunakan teknologi sekarang mulai lagi. Makanya dikatakan dalam surah Al-Isra itu Subhanalladzi asra. Maksudnya Allah Alladzi asra yang memperjalankan di api hambanya. Siapa hamba Allah? Nabi Muhammad. Jadi jangan dibayangkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang jalan, tetapi Nabi Muhammad yang diperjalankan. Beda ya? Kalau kita jalan pakai otak manusia waktu itu, Isra Mi'raj, jangan sampai Mi'raj ya, Isra-nya saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 40 hari 40 malam. Kalau ada orang yang bilang cuma 1 malam, masih bohong. Tapi karena keimanan, makanya yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ada sahabat Rasul. Siapa? Ada yang tahu? Abu Bakar As-Siddiq. Apa artinya As-Siddiq? Yang membenarkan As-Siddiq ketemu pagi-pagi. Pagi-pagi yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, makanya Abu Bakar As-Siddiq. Artinya sedikit kita perlu dia membenarkan karena lagi cerita. Sebetulnya ini yang Nabi Muhammad itu punya murid itu, bukan hanya Abu Bakar, tapi mau banyak Abu Jahal banyak itu. Abu Jahal, terutama Abu Jahal. Jadi ketika Nabi Muhammad dapat apa, ditanya terus. Habis ngapain? Nabi Muhammad itu kan. Dia pengen tahu aja. Oh, misalnya cerita, saya habis jalan-jalan dengan kemana? Dari Masjidil Haram ke Palestina. Udah begitu saya naik ke langit kudus sampai sini. Berapa lama waktunya? Tadi malam. Wah, ini itu besar. Saya akan gemparkan orang yang percaya sama Nabi Muhammad supaya mereka tidak percaya. Dikumpulin orang semuanya, difoto-foto hatinya. Hai saudara-saudara, apakah Anda percaya? Sebelum Anda percaya, saudara-saudara, apakah Anda tahu perjalanan dari Mekah ke Palestina berapa hari? Dengar semuanya. Biasanya 40 hari, 40 malam. Kemudian kalau ada orang yang membicarakan 1 hari apa? Dalam 1 hari 1 malam, Anda percaya? Semua jawab bilang saya percaya. Abu Bakar juga pertama awalnya sebelum dia tahu yang mengucapkan Nabi Muhammad, kita tak percaya. Masa perjalanan dalam jangka waktu 40 hari apa? 40 malam cuma 1 malam, nggak mungkin. Tapi saya tahu akhirnya, oh yang memiliki Nabi Muhammad. Oh nggak apa-apa, itu terjadi. Karena apa? Keyakinan. Itu dulu belum ada teknologi. Karena teknologi sepertinya kita sebagai pemuda-pemudi ini semakin percaya, semakin meyakini keimanan. Oh ternyata benar, bukan Nabi Muhammad yang jalan, tetapi Allah yang menjalankan. Arti Nabi Muhammad dijalankan. Berbeda, ibarat semut.
Nih, saya kan punya kantong nih ya. Saya ada undangan ceramah yang belum lama, misalkan di Pekanbaru. Jika ada orang Pekanbaru, di Pekanbaru itu berangkat kurang lebih 2 jam, kurang 2 jam ya. Berangkat 2 jam. Nah kalau 2 jam berarti kalau bolak-balik bisa nggak kira-kira 1 malam? Bisa ya? Nah rupanya ada semut yang ada di sekitar sisi itu. Biasanya semutnya kebanyakan warna apa? Merah, hitam, atau warna hijau? Kalau warna apa namanya? Warna pelangi. Kalau warna ada orange-orange berarti itu dulu. Oh ya. Apa kira-kira semut apa? Itu semut merah kayaknya kan? Api. Itu mah. Apa kira-kira? Hitam ya? Apa merah? Hitam. Ini semut hitam naik ke kantong saya. Waktu maghrib naik ke kantong saya. Tiba-tiba saya berangkat ke Pekanbaru. Sampai di sana, ayo sudah berangkat jam 6, berarti sampai di sana jam 8. Selama 1 jam berapa? Ke bandara, ke hotel. Di sana di apa namanya Bandara Sultan Qasim Internasional, kan? Kemudian kita muter-muter Jalan Sudirman, balik lagi. Ya, kan? Kemudian rupanya semut pagi-pagi keluar dari kantong saya. Ya, kan? Pas semut keluar dari kantong saya, dia cerita sama semut yang ada di sini. Woi kawan-kawan, sini semuanya. Woro-woro. Woro-woro apa artinya? Pengumuman lagi ya. Pengumuman bahwa tadi malam saya berangkat ke Pekanbaru. Tadi malam di sana saya ke bandara Sultan Qasim. Di sana muter-muter ke Sudirman, muter-muter ada jalanannya, ada di hotel ini, di hotel ini. Kira-kira pas cerita begitu sebut percaya nggak dia? Hah? Tidak percaya karena pakai apa? Logika. Ya, nggak mungkin. Jangan jadi lambat gitu kan? Masa dalam semalam bisa berangkat kan? Sampai ke Pekanbaru, jalan ke situ katanya belum mungkin. Ya kan? Semalam berarti mungkin belum bisa orang mati gitu. Ini artinya apa? Sama tetapi peristiwa apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu bukannya ya yang jalan, tapi semut. Semut bukannya yang jalan, tetapi semut dijalankan. Nabi Muhammad juga tahu bukan Nabi Muhammad yang jalan, tapi Nabi Muhammad dijalankan. Namanya kata beliau, Subhanallah asra, maksudnya Allah yang telah memperjalankan. Makanya ucapan ayat pertama itu pakai kalimat tasbih. Tasbih itu apa tasbih? Apa itu tasbih? Apa tasbih? Ini kita pasti berpikir, apa artinya tasbih? Ada tahu? Mengucapkan perubahan Subhanallah. Apa makna Subhanallah? Maksudnya Allah kita bisa melihat sebuah keindahan, sesuatu yang menafikan. Subhanallah, Masya Allah. Subhan, ya Allah, kawan-kawan misalkan lihat jalan-jalan ke pegunungan, ada air terjun indah, airnya bersih, ada ucapkan apa? Subhanallah. Pantai indah, airnya jernih, banyak ikan-ikannya, banyak karang-karangnya, cantik-cantik. Anda ucapkan apa kira-kira? Subhanallah. Tapi di dalam surah Al-Isra ini ada hal yang mengucapkan tasbih itu bukan Nabi Muhammad, tetapi Allah sendiri.
yang mengucapkan kalimat Subhan. Nah, kata Subhanallah Ta'ala Maha Suci kan namanya. Allah yang telah memperjalankan apa? Pada waktu itu sesuatu yang menakjubkan, yang luar biasa, yang tidak diterima oleh akal manusia, tapi kalau diterima dengan imanan. Makanya pesan hikmah Isra Mi'raj itu apa? Pertemuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Iman itu sangat penting. Ini dia ya. Jika kita lihat hikmah Isra itu ada dua ketiga-tiganya yang akan kita bahas. Yang pertama apa? Pertama akidah. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq, walaupun awal-awalnya dia tidak tahu yang menyebutkan selain Nabi Muhammad, pasti dia tidak percaya. Tapi ketika yang menyebutkan adalah perjalanan dari Mekah ke Madinah berapa hari? 1 malam. Kalau yang biasanya berapa? 4 hari, 1 malam. Kalau orang lain tidak percaya, tapi ketika Nabi Muhammad yang ucapkan, dia percaya. Ini masalah keimanan. Makanya pesannya buat kita semuanya, hendaknya keimanan akidah kita perlu ditingkatkan. Apa sebabnya? Karena keimanan ini ada di semuanya ibarat fondasi. Ini bangunan fisik, ini menarik di kampus, apa namanya, berarsitektur seperti hotel kan? Jarang ya kan? Ini model-model kayak hotel, di bawahnya udah ada musik kayak di hotel aja ya. Jadi kira-kira di TV ini kalau apa namanya, iman itu ibarat fondasi. Fondasi kira-kira harus kuat apa harus lemah? Harus kuat. Apa yang terjadi kalau fondasi yang ada di TV ini lemah? Ambruk. Jika juga ada keimanan kita, kalau akidah kita lemah, iman kita lemah, kalau ada masalah, pasti kita mudah dosa. Kalau ada masalah, ini kawan-kawan yang sudah bekerja atau yang sudah berusaha berbisnis, saat gagal boleh jadi bisa frustasi. Karena gagal akhirnya menghalalkan berbagai macam cara. Apa sebabnya? Karena imannya yang salah. Maka yang terjadi apa? Banyak bisikan-bisikan setan datang kepada paranormal, kepada dukun, kepada keyakinan. Dan banyak yang begitu. Pejabat ternyata banyak, pengacara banyak, mobil dikasih mobil, istri ada dikasih. Ini kenapa? Imannya yang tinggi. Makanya dalam ungkapan dalam masalah itu, kadal fakru ayyakuna kufran, boleh jadi kemiskinan itu apa? Mendekati kepada kekufuran. Bukan hanya kekufuran saja, mendekati kemusyrikan. Coba apa yang terjadi? Yang laki-laki air, cintanya ditolak dengan tinggi pun bertindak. Ya biar sama kayak dia. Kadang-kadang untuk haluan itu haluan mantap. Kan? Apa? Fisik seperti durian, fisik cantik seperti di kalau durian. Nah, padahal udah berusaha harapannya diterima, gitu kan? Tiba-tiba ditolak. Kalau seandainya tidak kuat imannya, apa yang terjadi? Ayo, kita belum.
ya kan? Minum baik sayang. Itu pasti bisikan-bisikan. Kalau iman kita nggak kuat ini ya, ini kan di salah satu program kita banyak nih. Yang masalah akidah itu sangat penting ini. Karena yang sekarang ini, kenapa terjadi tawuran, korupsi banyak. Walaupun dia sholat, tapi kalau imannya yang nggak kuat, itu dia terpesona. Karena iman itu ibarat ini kawan-kawan semuanya. Iman ini ibarat ikan yang ada di lautan. Ikan yang di lautan, pernah lihat ikan yang di lautan? Walaupun ikan walaupun air lautnya itu asin, kira-kira ikannya asin enggak? Asin enggak? Itu enggak asin, kecuali ikan yang mati. Ya ini. Bersahabat, ya, ikan asin namanya. Tapi coba hidup bayangkan, ini filosofi yang menarik buat kita semuanya. Ikan, pada dia hidupnya di mana? Laut yang sekelilingnya itu adalah asin, air laut. Tapi kamu pengaruh jiwanya. Inilah iman. Kalau kawan-kawan imannya kuat, nanti bekerja. Walaupun semua lingkungannya itu korupsi, walaupun yang namanya di sekitar kawan-kawan mencuri, ngambil seperti gayus gitu kan, ngambil harta orang lain, nyogok sana, nyogok sini, sabet sana, sabet sini. Makanya kalau kawan-kawan kalau ingin banyak sabetan, jadi tukang menjadi manusia benar-benar. Benar nggak? Tanggung jawab sabetan ada nggak itu? Tahu-tahu kan nggak ada sabetannya itu. Nah, ini kan, tapi ini kan apa? Banyak mereka ikut terpengaruhi karena tadi imannya yang kuat. Dan kalau imannya kuat, dimanapun dia berada, walaupun tidak ada orang, tidak ada CCTV yang bisa katakan misalnya korupsi pakai CCTV, kan? Berarti itu imannya belum kuat. Cuma takutnya kepada CCTV. Kalau ada yang lebih teknologi lagi, langsung melihat kepada hati kita, nanti akan diberi pertanggungjawaban. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kalau berbicara keimanan, ternyata nanti harta yang didapatkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan keimanan yang menarik yang kita lihat. Tapi kalau kita lagi iman kita kokoh, maka tenang itu. Ada masalah, tenang. Putus cinta masih banyak yang lainnya. Diputusin sama Kiki masih ada itu. Kan? Diputusin sama Ayu Ting masih ada yang marah. Kan? Diputusin sama Omar masih ada Romoli. Itu kan. Jadi artinya apa? Tenang. Jadi tidak ada masalah. Bisnisnya gagal, tenang. Nah, orang yang tenang itu ibarat adik-adik semuanya, orang yang akidahnya kuat. Pernah naik kereta ya? Kereta apa kebanyakan? KRL apa? Ekonomi atau AC? Oke lah, mau AC ekonomi, anggaplah sama-sama. Ya kan? Ada kalau pas naik KRL, baik yang AC maupun yang ekonomi, tiba-tiba masinis dia warnanya mendadak. Karena nggak tahu dia, terbayang boleh jadi karena ada muncul, ada selintas, apa kaget gitu kan, remnya mendadak. Ketika rem mendadak, itu penumpang kan ada yang duduk, ada yang berdiri. Nah saya tanya, kira-kira yang paling terpengaruh adanya guncangan rem mendadak dan masih jika orang yang berdiri apa yang duduk? Yang duduk boleh berdiri? Apa siapa yang berdiri? Hah? Apa kira-kira? Yang duduk gimana sih? Oke.
Dikira yang benar yang mana? Yang duduk atau yang berdiri? Yang guncangannya yang paling terasa. Sama dua-duanya ada guncangannya, tetapi yang paling besar yang mana? Yang berdiri. Apa sebabnya? Tidak ada pijakan yang kuat. Fondasinya yang tidak kuat. Tapi yang duduk kan harus pegangan gitu kan? Ya kan? Ada itu tapi itu pegangan aja. Ya tetap ada bergoyang, tapi kan bisa masih nahan. Tapi coba yang kaya yang ekonomi yang tidak bisa pegangan. Betul gitu kan? Betul nggak? Ngapain? Artinya itu kadang-kadang nggak pakai main-main itu udah goyang apalagi rem mendadak. Ini apa simbolnya? Tadi masalah iman ya, akidah itu. Kalau akidah kenapa penumpang? Nih saat saya duduk nih, ketika ada tempat kan lebih enak, kan? Pegangan, lebih tenang. Ya, air duduk gitu, cuma ada tenang sedikit, ada pegangan. Tapi kalau berdiri, dia ada pegangan, kan? Apalagi banyak orang itu mudah karena ini tidak ada. Termasuk kawan-kawan kalau sekolah. Kalau dia benar kan tidak susah, panjang-panjang. Ini apa namanya? Duduk berdirinya. Kenapa kalau boleh begini? Takut nanti kami lewat. Ya kan? Yang pertama takut kami lewat. Yang kedua kasihan dari sampingnya. Bukan apa-apa, yang di sampingnya kakinya apa? Lagi sakit, bahasa Jakartanya kantengan, kalau kantengan. Tapi udah, kasihan. Nah, coba bayangkan. Ini sudah sama, kalau berdirinya begini, kalau terlalu goyang-goyang kita. Tapi kalau kita tepat, ini nggak itu. Makanya kalau ada yang berdiri gini kan, karena kalau ini ya, posisi duduknya itu enggak aja. Ini yang namanya akidah. Fondasi. Ibarat apa namanya? Tadi kan bangunan fondasi. Pokok apa? Kalau anginnya kenceng, kira-kira kalau yang ada akarnya nggak kokoh, kira-kira yang kokoh, yang kokoh, yang nggak kokoh. Yang nggak kokoh. Ini nggak sama lagi ya. Orang yang berdiri sama yang duduk. Kalau yang kokoh inilah dia yang kokoh. Bahkan ada informasi buat kawan semuanya, kalau orang yang sebenarnya semakin tertukar, ada masalah dia tenang. Tapi menghadapi musibah dia sabar. Bukan namanya sabar. Ada orang udah ketabrakan, akhirnya muncul dibilang selamat. Apa namanya selamat? Selamat. Udah. Dia pasti bilang selamat juga itu tetap namanya selamat ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, akidah. Kalau kita akidahnya kuat, dan menghadapi musibah. Kalau mendapatkan rezeki banyak atau sedikit, dia bersyukur. Hikmat. Apa ciri-ciri yang sudah kita bersyukur kepada Allah? Jangan melihatnya ke atas, tapi lihat ke bawah. Apa maksud ke atas? Kawan-kawan gajiannya tidak banyak 10 juta. Makanya ada lowongan. Lowongan ini ada bisa ngaji. Bisa ada lowongan mengajar ngaji. Lowongan ngaji ikhraf 1 bulan gajinya 10 juta. Ya kan? 10 juta rupiah, tapi yang diajarin surat jihad. Bercanda ya. Oke, kamu mungkin nggak ya gitu. Oke, baik kawan-kawan semuanya tadi sampai apa nih? Apa enggak ya? Akhirnya tadi orang yang tenang kan menghadapi musibah dia tenang. Karena seperti apa?
Orang yang memiliki akidah itu ilustrasinya seperti ikan. Saya nggak pakai filosofi biar mudah. Ikan. Kalau tadi di lautan, sekarang ikan yang di lautan. Ikan yang ada di kolam. Ada di kawasan yang punya puasa. Atau di akuarium juga. Ada nggak kira ikan yang pusing? Enggak kan tenang ya kan? Dia menikmati tenang, pelan. Inilah gambaran orang yang beriman kepada Allah akidahnya. Walaupun harga jengkol naik, tetap dia enggak. Nggak ada masalah. Walaupun BBM naik, itu tenang-tenang aja. Gitu kan? Walaupun buah-buahan lumayan naik ya, kan nggak keturunan dikit ya. Itu tenang-tenang aja. Nah, saat itu cinta tadi, nggak ada masalah. Tak berinteraksi dengan manusia nggak sombong, itu karena iman. Apa berinteraksi dengan manusia? Bahkan saat kita mengendarai mobil, kalau iman kita kuat, itu kita nggak gampang ya mobil. Mengendarai mobil, mengendarai motor, karena ada juga kan, pusat deh, gitu kan. Itu kalau apa? Boleh jadi kita belum tenang dengan kita, hati kita belum tenang nih. Karena kesel, ya 160, wah, tak bisa 70 ya. Panas gitu kan, gosok-gosok. Makanya kalau kita sering panas itu temennya Abu Jahal, karena sering dia menggosok-gosok hati manusia. Yang belum ada itu Abu Gosoknya belum ada. Nah, oke kawan-kawan. Jadi sekali lagi hikmah Israel itu yang pertama adalah apa? Pertebal akidah keimanan sebagaimana sekali lagi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun pakai logika manusia tidak masuk akal, tetapi dengan logika keimanan diterima ya. Diterima apalagi sekarang dengan teknologi yang ada, pakai pesawat. Nah, yang dikategorikan pesawat masih ada garasinya, tapi ini kira. Yang kira itu kategorinya apa? Karena saking cepatnya ya. Yang saking cepatnya itu juga bisa. Nah, kalau semuanya yang kedua, yang kita bicara tentang teknologi adalah evaluasi sama. Karena tadi dalam film yang pertama oleh historinya apa? Adalah kalau film yang kedua itu matematik karena nggak jelas ya nggak bahas ya. Tapi itu ada matematik kok ternyata pas kita lihat ini ada hitungan kayak Arab 3, 5, 53 surah An-Najm itu kan membahas tentang mi'raj tadi ya. Dan setelah itu yang bicara tentang Israel dari segi matematik itu hitungannya. Bahkan ini yang Fahmi Dasar ini dia meneliti bahwa Borobudur itu biasanya peninggalan siapa? Orang-orang peninggalan siapa? Syailendra ya. Nah, ternyata dia bantah Borobudur itu bukan peninggalan Syailendra, tetapi peninggalan Nabi Sulaiman. Tapi coba cek di YouTube. Banyak dia pakai dalil-dalilnya aja, pakai argumentasi. Jadi di atasnya itu asli pindahan, karena ada yang ceritakan di apa namanya Ratu Boko. Nah, Ratu Boko kakinya kemana itu? Hilang. Nah itu di dalam penjelasannya dia. Tadi Boko itu bilang itu tadi Boko cuma juga Ratu Bilqis. Bagi Sulaiman kerajaannya Borobudur. Jadi akan dipindahkan. Terlepas kita ternyata tapi ada sebuah yang menarik. Ini yang dilakukan oleh yang pakai montak, pakai hitungan itu. Bahkan ada surat dari Nabi Sulaiman. Itu bisa dicek banyak di YouTube tentang apa judulnya. Kalau orang tertarik silakan. Tapi buat bahan bacaan aja atau bahan bukunya ada tentang. Jadi Borobudur dan Nabi Sulaiman. Borobudur dan Nabi Sulaiman. Yang terlepas, bahkan pengelola Borobudur ditanya, sebetulnya versi Borobudur ada berapa sih? Ada 3.
Yang pertama versi pada umumnya itu peninggalan kerajaan yang umat apa? Hindu ya, umat Hindu. Yang kedua itu karena tadi versi dari orang Eropa itu apa namanya berbudaya disebabkan dari alien. Alien itu kan manusia yang nggak jelas ya. Akhirnya khayali aja, nggak jelas nadanya. Akhirnya di sini mana ada di khayalan aja. Akhirnya karena aneh. Yang ketiga tadi model kayak. Oke, kita tidak perlu bahas ya. Tetapi minimal saya menginformasikan aja. Ada sesuatu yang menarik. Terlepas kita pada tidak, tetapi dia membahas tentang secara matematik dan secara ilmiah. Oke, baik. Evaluasi surah. Nah, kalau semuanya dalam ayat surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu ada pernyataan minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Masjid buat ngapain kira fungsinya? Buat masjid atau katanya sajadah, tempat sujud. Sajadah, tempat sujud, tempat beribadah, tempat sholat. Evaluasi sholat kita berarti apa? Saya terlihat satu kronikos oleh-olehnya dari Nabi Muhammad kita untuk menjalankan sholat, maka apakah sholat kita sudah selesai? Sholat wajib kita sudah dijalankan belum sempurna? Kalau belum pas Isra Mi'raj ini kita betulin sholat wajib kita. Gak usah jauh-jauh, saya tanya nih ada di sini. Kalau BP Anda ini ada yang ngirim, kira-kira langsung dibuka atau dibiarin aja? Langsung kontak, langsung buka, langsung jauh. Ada yang nonton ini, ya kan? Ya, pasti ada bunyinya saya. Lagunya apa? Lagunya apa? Kemana? Atau nyanyinya apa? Lagunya Budi. Hatimu tempat berlindungku, gitu ya. Dari kejahatan tahwatku. Sebagai maksudnya aja kan? Tuhanku merestui itu. Nah, dijadi berubah, bukan jadikan istriku. Dijadikan engkau mataku. Engkaulah wahai. Bukan dijadi dari surga. Engkaulah bidadari apa namanya? Kemahiran. Oke. Nah, ada telepon bunyi dari Bella. Langsung belum buat apa banyak bunyinya, langsung diangkat. Langsung dijawab. Ini simbol juga sama. Kita sering ditonton oleh Allah melalui azan. Kira-kira kita langsung memanggil dan menuliskan panggilan Allah enggak? Ya kan? SMS buru-buru kita jawab. Facebook tetap langsung kita jawab. Twitter langsung komentar. Update status. Ya kan? Telepon langsung kita angkat. Jiran Allah manggil kita angkat. Sekarang saya tanya, hai anak yang berapa? Anak tunggal. Oke, kalau yang di belakang siapa? Yang nomor 2? Siapa namanya? Lukman. Oke, Lukman. Anak berapa Lukman? Anak motor. Semuanya berapa jumlahnya anaknya? Ada 5. Oke. Ada udah berpuasa belum Lukman? Belum.
Nah, anggap orang tuanya Luqman itu manggil Luqman, Luqman, sini man. Karena Luqman baik hati, langsung memanggil panggilan orang tuanya. Labbaik ayah. Pas datang man, tolong nih beliin nasi padang. Itu tidak pakai jeda, langsung berangkat, langsung ngotot. Saya kira orang aja seneng. Tiba-tiba anak yang lainnya, asalnya Luqman, yang pertama, kedua, empat, itu beli beli bakso, ya, mencapai dulu. Tahu, apa dulu, kudus. Itu beli beli nasi, iya, ntar. Nah, sekarang pertanyaannya, yang disayang oleh bapaknya Luqman yang mana kan? Hah? Jadi saya siapa? Tentunya yang jawabnya kontan. Yang jawabnya kontan. Betul nggak? Nah, ini kita tahu nggak simbol? Kira-kira kawan-kawan sama aja tuh, seperti Allah mau kita suruh sholat. Kira-kira penilaian yang mana? Yang kontan atau kontanan ya Allah SWT? Yang kontan langsung segera. Saya evaluasi sholat tidaknya. Kenapa orang yang sholat tapi tetap korupsi? Sholat terus maksiat jalan. Sholat terus mencuri jalan. Sholat terus maksiat jalan. Sholat terus mabuk jalan. Sholat terus korupsi jalan. Apa sebabnya? What's wrong? Iman. Kemudian sholatnya yang enggak benar. Dalam Al-Quran dijelaskan, memang benar dari surah 29. Surah 29 itu surah apa? Surah Al-Ankabut ayat 45. Allah menegaskan, kalau kita sholatnya benar dengan iman, sholat kita khusyuk betul sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah, yang sesuai yang diberitakan oleh Allah, sholatnya tepat waktu, maka pasti sholat kita bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa ada orang sholat hadisnya udah 3 kali? Ada tuh yang hadis 3 kali siapa? Yang ini. Kenapa bersolat? Ustazah jawab. Nah, ini kawan-kawan semuanya, apa sebabnya? Tidak melihat yaitu haji, yaitu saja kalau sholatnya masih belum benar, belum tepat waktunya, sholatnya dilalaikan, maka dia tidak bisa mencegah perbuatan keji. Maka mudah dia tadi, ketika dalam menghadapi masalah, dia akan itu masalah lagi. Percaya pada dukun dan sebagainya. Tapi kalau dia imannya kuat, justru dia dekatkan diri kepada Allah. Dan ini ada itu dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Apa bunyinya? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulubuhum. Dan orang-orang yang beriman dan tenang hatinya karena berzikir kepada Allah, tadi syaratnya saat sholat dia akan ada iman, tenang. Nah, ini yang perlu dilihat. Nanti akan kita bahas apa penyebabnya orang tidak bisa menjaga perbuatan keji dan munkar. Itu kita sering baca surah Al-Ma'un. Coba bersama-sama surah Al-Ma'un. Saya bersama-sama hafal ya? Tahu tahu? Terus?
Nah, itu dalam surah Al-Maun dijelaskan apa sebabnya orang yang sholat belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Setidak-tidaknya karena ketika dia sholat masih ada 3 amalan yang perbuatan yang dia lakukan. Dia sholat tapi apa? Fawailul lil musallin. Bukan hanya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi mereka dinilai celaka. Dia sholat masuk penjara, banyak deh. Ya kan? Ada yang istrinya sampai apa? Istri yang simpanan 45 ada. Makanya ada itu. Saat guru agama dan tebak-tebakan, bukan tebak-tebakan, nanya kepada murid-muridnya, wahai anak-anak semuanya, sebutkan sifat-sifat Nabi semuanya. Semuanya tebak. Yang pertama, sedih. Yang kedua, tabligh. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, semuanya bahasa Jerman titi wai. Apa itu wai? Diam. Semuanya diam, membisu. Pasti tanya sama gurunya, kenapa? Kok tidak jawab? Yang terakhir apa? Sifat tadi. Katanya di penjara aku, Pak Tona. Bukan itu, ini kan anak karena sering nonton TV kan. Yang dimaksud dia mungkin Pak Tonanya itu, padahal maksudnya Pak Tona kecerdasan. Ini kawan-kawan semuanya, ini dalam surah Al-Maun, Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Siapa itu? Bukan celaka semua orang yang sholat, tetapi orang yang sholat yang mereka lalai. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang melalaikan sholatnya. Tadi seperti orang tuanya lupa manggil kakak-kakaknya suruh beli barang, kemudian putar, bahkan akhirnya lupa, saking asiknya main catur lupa. Ya kan, tar. Kawan-kawan yang laki-laki kira-kira kalau pas main bola ada azan, kira-kira main bolanya berhenti apa tetap main bola? Tidur. Ya kan? Nah ini sudah informasi. Apa sebabnya tadi? Fawailul lil musallin apa? Alladzina hum an salatihim sahun, karena dia melalaikan salat. Yang kedua, amalan apa sebabnya yang tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Karena alladzina hum yura'un, karena dia tapi beribadah, ibadah sholat sebagai ahli ibadah. Haji 3 kali disebut hajinya 3 kali. Ya kan? 5 kali disebut 5 kali. Kalau udah haji disebut haji dia marah. Ini berarti sholatnya sia-sia. Nggak dinilai. Yang ketiga, wayam naunal itu melarang dan juga untuk memberikan makanan kepada orang yang berhak. Artinya apa? Tidak mau dia memberi orang lain. Padahal waktu kita sholat, coba dalam sholat setelah selesai apa? Setelah tahiyat, apa yang dilakukan oleh orang yang sholat? Salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus baik bukan hanya untuk diri kita, buat orang yang ada sebelah kanan, ada yang sebelah kira-kira bukan pakai kanan kita aja semuanya kita perhatikan. Ini yang sambungan evaluasi sholat. Sholat itu bukan ibadah, tetapi termasuk juga ibadah secara yang sosial. Baik, hanya ini saja barangkali. Sebelum masih banyak kajian yang akan kita bahas. Nah, tentunya bagaimana bisa mencegah sholat. Kalau tadi apa sebabnya orang tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya, atau dia sholatnya tidak bisa mencegah keji dan munkar karena ada 3 amalan. Nah, nanti kawan bisa cek lagi. Kalau ingin bisa mencegah dari keji dan munkar, bisa dicek dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan kata kuncilah karena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja yang disampaikan. Semoga
dalam hikmah Isra Mi'raj ini, setidak-tidaknya pesannya sederhana ya. Pesannya apa pesannya? Hikmahnya apa? Pertama keimanan kita kepada Allah dalam situasi apa saja ya. Saat kita mengendarai mobil dan sebagainya. Yang kedua apa? Evaluasi sholat kita, bahkan kita tingkatkan sholat kita. Semoga nanti kita termasuk orang-orang yang berhidup, orang-orang yang benar, orang-orang yang duduk, dan orang yang berdiri. Baik, ini tadi yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita duduk dengan doa penutup maghrib. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.